Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah budgeting. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 mata kuliah kita, yaitu mata kuliah budgeting. Nah, apa yang kita pelajari pada modul 2 ini? Teman-teman akan belajar mengenai apa itu yang dimaksud dengan anggaran penjualan, bagaimana anggaran penjualan itu bisa disusun ya, mulai dari data historis, kemudian kita susun berdasarkan kebutuhan dari perusahaan, begitu. Hingga kita menghitung berapa break even point yang harus di-achieve oleh sebuah perusahaan. Dilanjutkan dengan kita menyusun anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Ketiganya ini penting sekali teman-teman, karena dalam sebuah perusahaan ketika penjualannya sudah ditargetkan, maka akan diikuti dengan berapa banyak unit yang harus kita produksi. Dalam anggaran biaya produksi itu ada 3 biaya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah anggaran biaya bahan baku, lalu yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran biaya overhead-nya. Lalu kemudian yang terakhir pada modul kedua ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyusun anggaran biaya operasional yang terdiri dari anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi umum. Jadi anggaran-anggaran tadi kita susun, lalu kemudian teman-teman bisa menyaksikan di sini bahwa penugasan modul kedua ini masih bersifat kelompok, karena teman-teman diminta untuk membuat sebuah anggaran yang berkaitan dengan bisnis yang kalian kelola di dalam mata kuliah project atau mata kuliah FVE. Kalian boleh mempergunakan data-data historis yang sudah ada, atau jika memang ini baru, teman-teman harus memiliki cara supaya bisa menyusun anggaran penjualan, anggaran biaya produksi dan produksinya itu sendiri, dan yang terakhir adalah anggaran biaya operasional. Pergunakan software kita atau pergunakan AI dalam menyusun ini, karena kita harus mempertimbangkan asumsi-asumsi yang dipakai dalam setiap penyusunan anggaran tersebut. Apa aplikasi AI yang kalian butuhkan? Misalnya kalian menggunakan G-Sheet atau Microsoft Excel untuk menyusunnya, kemudian teman-teman membuat itu menjadi sebuah tabel yang sudah dilengkapi dengan rumus-rumus yang kalian buat sendiri. Lalu juga pahami data-data historis dan informasi relevan, baik itu informasi dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, serta pergunakan AI itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi 3 anggaran tadi akan disusun dalam waktu 2 minggu ya teman-teman. Kalian boleh memilih bisnis yang sedang kalian kelola ini. Apabila dalam satu tim terdiri dari beberapa bisnis, tentukan satu yang akan kita pakai hingga akhir semester. Nah, laporannya adalah yang pertama, teman-teman harus menyusun file Excel-nya itu sendiri, kurang lebih sekitar 2 minggu waktunya. Lalu yang kedua, lengkapi dengan laporan PDF tertulis mengenai bagaimana kalian menjelaskan bisnis kalian secara singkat dalam sebuah laporan itu, dan juga asumsi apa yang dipergunakan dalam menyusun anggaran-anggaran tersebut. Oke, jadi ada 2 file yang perlu teman-teman siapkan ya untuk AFL 2 ini. Adapun ketentuan tugasnya, yang pertama, wajib menggunakan Excel atau Google Sheet, lalu kemudian pergunakan rumus-rumus dan fungsi Excel untuk mempermudah perhitungan kalian. Hubungan antara asumsi dan data juga harus terpenuhi ya. Jangan sampai tidak ada hubungan antara tabel yang pertama, tabel kedua, dan tabel seterusnya. Serta gunakan visualisasi data, misalnya teman-teman tambahkan grafik atau diagram untuk memudahkan pembaca memahami apa yang kalian susun. Lalu juga perlu kalian pertimbangkan asumsi dan data itu yang dimiliki perusahaan. Jelaskan secara detail di dalam file PDF tadi apa saja yang sudah terjadi di dalam perusahaan dan kenapa ini penting untuk menyusun anggaran tersebut. Lalu jika ada data historis itu juga dipakai teman-teman untuk menyusun anggaran. Misalnya data dari semester 2 kemarin. Jika data historis terbatas, lakukan estimasi yang masuk akal. Misalnya teman-teman melakukan studi banding ke perusahaan yang sejenis, yang levelnya juga kurang lebihnya sama, dan di sana kalian bisa mengamati, mengobservasi, melakukan riset begitu ya di perusahaan yang menjadi tempat kita studi banding itu, lalu itu dipakai sebagai asumsi dan data historis kita. Yang berikutnya adalah manfaatkan AI teman-teman. AI ini dipakai untuk melakukan analisis data, melakukan peramalan, dan penyusunan asumsi. Jelaskan tentu saja bagaimana AI itu dipakai dan peran AI tersebut dalam menyelesaikan tugas ini, tentu di laporan PDF tadi. Dan yang terakhir, siapkan laporan tertulis ya, maksimal itu 5 halaman. Yang pertama pendahuluannya apa tadi ya, file PDF tadi ya.
lalu asumsi yang dipakai, penjelasan mengenai AI, dan kesimpulan. Lakukan refleksi berkelompok tentang proses penyusunan anggaran ini dan proses belajar yang sudah kalian lalui bersama-sama. Oke, jadi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah pemanfaatan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab, yaitu pasti AI yang dipakai, ini beberapa yang kami sarankan, pergunakan untuk melakukan riset dan ideasi. Lalu juga pertimbangkan originalitas karya, jangan sampai kalian melakukan plagiasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan etika dan plagiarisme. Juga jelaskan peran AI itu dalam poster yang kalian susun ya, laporan tadi maksudnya. Bagaimana itu berperan penting dalam menyelesaikan tugas ini. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap kebijakan akademis. Oke, ini adalah 4 kriteria pilihan kita teman-teman. Yang pertama, ketepatan pembuatan template anggaran harus sesuai dengan teori dan kebutuhan bisnis kalian. Yang kedua, ketepatan penggunaan rumus dalam perhitungan dan menghubungkan asumsi dalam anggaran dan antar anggaran. Lalu yang ketiga, ketepatan asumsi yang dipakai harus didukung dengan data dan fakta. Jadi kalau kalian membuat file Excel tapi tanpa ada penjelasan laporannya itu sendiri, ya itu akan menyulitkan sekali di sini ya. Dan yang terakhir adalah kualitas laporan Excel dan presentasinya. Kita lihat apakah mudah dipahami, lalu kemudian berurutan, runtut gitu ya. Harus informatif begitu. Jadi ini kalau memang teman-teman menargetkan, kami harapkan semuanya ada di fase mastery ini ya. Teman-teman ada di antara range nilai 70 hingga 84,99. Penuhi saja ini, maka nilai Anda akan ada di range tersebut. Monggo ditentukan mana yang teman-teman harapkan dari tugas ini. Submission kita adalah ada di week ke-8. Ingat, format pengumpulan AFL ini akan disampaikan di kelas masing-masing. Lalu kemudian penamaan filenya adalah AFL2 underscore kelompok bisnis kalian apa. Ingat, kumpulkan dalam dua bentuk yang tadi ya, berupa format Excel, juga dilengkapi dengan laporan PDF tadi untuk menjelaskan prosesnya. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih dan salam entrepreneur.